Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, khususnya pada daun. Oleh karena itu, mari kita saksikan atau mari kita lihat soal berikut ini. Nah, di sini perhatikan gambar jaringan daun. Di sini kakak akan tampilkan gambar jaringan daun. Di sini tentu adik-adik sudah bisa menebak bunyi soalnya, yaitu bagian yang berlabel X berfungsi untuk. Nah, di sini adalah struktur gambar jaringan daun. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu struktur jaringan daun ini dari gambar ini. X di sini, adik-adik ya, ini adalah jaringan palisade. Ya, jadi ini adalah jaringan palisade. Atau sering kita dengar atau sering kita sebut sebagai jaringan tiang, jaringan pagar, itu sama saja. Selanjutnya, jaringan palisade ini merupakan jaringan bagian dari jaringan mesofil. Satu lagi jaringan mesofil di sini adalah jaringan spons. Ini nih, yang berongga-rongga di sini, ini adalah jaringan spons, ya. Mereka berdua, baik jaringan palisade maupun jaringan spons, itu adalah bagian dari jaringan mesofil. Nah, selanjutnya di sini jaringan yang paling atas nih yang berfungsi untuk melindungi, ini jaringan yang paling atas, ini adalah jaringan epidermis. Nah, biasanya pada jaringan epidermis ini nanti terdapat stomata yang fungsinya sebagai tempat untuk pertukaran CO2O2 maupun H2O. Nah, adik-adik di sini kita lihat ada yang berbentuk silindris. Adik-adik ketahui kalau selembar daun kita potong melintang, maka nanti kita akan temukan di situ ada tulang daun yang ikut terpotong. Nah, dalam tulang daun ini biasanya ada jaringan pengangkut di sini. Jaringan pengangkutnya ini terdiri dari dua. Oke? Baik, ada yang xilem maupun floem. Jadi xilem atau floem. Nah, adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, maka kita sudah mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada struktur jaringan daun pada gambar ini. Nah, adik-adik, sekarang ketika kita sudah mengenal jaringan-jaringannya, mari kita analisis fungsi dari masing-masing jaringan ini. Oke, seperti yang kakak katakan tadi, jaringan palisade dan jaringan spons itu merupakan bagian dari jaringan mesofil. Di sini fungsinya di sini adalah untuk fotosintesis, ya. Jadi untuk fotosintesis. Jadi tempat terjadinya fotosintesis adalah di jaringan palisade. Di sini fotosintesis yang benar, ya. Jadi di sini jaringan palisade di sini fungsinya adalah untuk tempat fotosintesis. Jadi fotosintesis. Oke. Selanjutnya jaringan epidermis seperti yang akan tadi sebagai pelindung. Tentu akan berbeda kalau pada jaringan epidermis nanti terdapat stomata. Stomata nanti tentunya fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran udara ataupun mengeluarkan CO2, memasukkan O2 ataupun mengeluarkan O2 juga. Nah, selanjutnya untuk jaringan pengangkut xilem dan floem tujuannya adalah untuk pengangkutan baik air dan unsur hara maupun hasil fotosintesis. Oke. Selanjutnya jaringan spons biasanya itu untuk mengatur pengeluaran zat atau gas di sini. Nah, adik-adik, kita sudah mengetahui beberapa fungsi dari jaringan yang terlihat pada gambar ini. Mari kita analisis fungsi jawaban yang terdapat pada option-option ini. Yang selanjutnya kita akan pilih yang paling benar tentunya. Nah, di sini bagian yang berlabel X berfungsi. X di sini adalah jaringan palisade.
yang sekali lagi fungsinya adalah untuk fotosintesis. Jadi di sini jawabannya adalah A, fotosintesis. Oke. Untuk penguapan, pertukaran udara dan mengeluarkan CO2, oke, ketiga-tiganya ini fungsi dari stomata. Oke, demikian juga dengan yang nomor E ini. Ini adalah fungsi dari stomata juga. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang struktur dan jaringan penapang daun yang ada gambarnya seperti ini. Oke, tetap semangat, belajar terus dan sampai jumpa.